Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling baik ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita. Dan semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya. Ayyuhal muslimun ibadallah, betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kalian seluruh nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kewajiban kita adalah mensyukurinya dan menjaganya agar nikmat itu tetap ada pada kita hingga ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangatlah berat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam firman-Nya: innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga merekalah sendiri yang telah merubahnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri dan kita jaga adalah nikmat Islam. Nikmat Islam sebagai agama kita, Islam sebagai ideologi kita, Islam sebagai jalan hidup kita.
Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia nanti di akhirat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Adapun bentuk penjagaan terhadap nikmat Islam adalah kita komitmen berpegang teguh kepadanya, baik secara lahir maupun batin, menegakkan wala dan bara di atasnya, membenci siapa saja yang memerangi agama ini. Kita senantiasa mengamalkan seluruh syariat-syariatnya, tunduk patuh di bawah aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Yang kedua adalah nikmat akal. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan akal kepada kita sebagai manusia, sehingga dengan akal itu kita menjadi makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena itu, wajib bagi kita untuk menjaganya dengan cara menjauhi segala hal yang mampu dan bisa merusak keutuhan akal, seperti minum minuman keras, narkoba, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ideologi-ideologi yang menyesatkan. Demikian juga ayyuhal muslimuna ibadallah, pendengaran, penglihatan, dan lisan adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wajib bagi kita untuk menjaganya sebagai bukti bahwa kita mensyukuri semua karunia ini. Kita harus menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dilarang bagi kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dilarang bagi kita mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita melainkan akan ada perhitungannya, ada yang senantiasa mencatatnya. Maka sekali lagi ayyuhal muslimuna ibadallah, wajib bagi kita menjaga nikmat akal, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan juga nikmat lisan sebagai satu-satunya anggota badan yang mampu mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Yang ketiga adalah nikmat waktu. Waktu adalah kesempatan hidup kita di dunia. Waktu adalah kesempatan yang tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Waktu adalah perjalanan hidup kita di dunia. Waktu adalah umur kita. Ketika kita sudah ada di umur 40 tahun, tidak akan pernah mungkin kita kembali ke umur 20 tahun. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Isi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an, "Wadduha wal-lail." Kemudian juga Allah menyatakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Wal 'asri, demi masa. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Ayyuhal muslimuna ibadallah, penting untuk kita ingat kembali bahwa kesempatan hidup kita di dunia tidaklah lama. Jangan pernah berangan-angan untuk panjang umur, sebab kematian senantiasa mengintai kita setiap saat. Kematian tidak pandang bulu ketika datang.
Jangan kemudian kita berharap bahwa kematian akan datang setelah kita berumur 100 tahun. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengakhirkan masa ajal seseorang ketika memang sudah sampai pada waktunya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengakhirkan kematian seseorang ketika memang sudah sampai di waktu ajalnya. Karena itu manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, kepada setiap apa yang dicintai dan diridhoinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Di antara nikmat lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat harta benda dan segala kemudahan sebagai fasilitas hidup kita di dunia. Wajib bagi kita menjaganya dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Jangan sampai segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita justru melalaikan kita dari mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka menampakkan keimanan dan ketakwaan, niscaya kami akan buka keberkahan, kebaikan-kebaikan baik dari langit maupun kebaikan-kebaikan dari bumi. Nikmat harta benda dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita akan berbuah menjadi petaka ketika kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Pada lanjutan ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan nikmat itu hingga akhirnya kami menghukum mereka lantaran apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak bencana di daratan maupun di lautan, semua itu karena ulah manusia. Maka harta benda adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Fasilitas hidup, segala macam kemudahan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hasil usaha kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian terima, maka pada dasarnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Allah tidak memberikannya kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu melakukan hal apapun di dunia ini. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kesadaran kita harus sudah sampai ke titik itu agar kita pandai-pandai bersyukur atas segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ayyuhal muslimuna ibadallah, nikmat lainnya yang patut untuk kita jaga dan kita syukuri adalah nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat hidup berbangsa dan bernegara. Nikmat ini harus kita jaga. Cara menjaganya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Rasulnya. Inilah yang dikehendaki dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan melakukan pemberontakan, tampakkan sikap taat dan mendengar kepada penguasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah alaikum bitaqwallah was-sam'u wat-tha'ah. Hendaknya kalian takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdul habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah, budak yang berasal dari Ethiopia.
Ayyuhal muslimuna ibadallah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Islam adalah agama yang mengecam berbagai macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Islam mengajarkan kepada kita ketika kita berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka jagalah nikmat ini. Nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat kenyamanan. Karena tidak setiap orang mendapatkannya dan merasakannya. Kita hidup di negeri yang walhamdulillah sejauh ini masih dikatakan aman. Kita hidup di negeri walhamdulillah sejauh ini kita bisa nyaman melakukan ibadah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan abaikan nikmat ini. Jaga dengan baik nikmat ini. Perbaiki diri, perbaiki keluarga. Bangun keutuhan dalam rumah tangga, lingkungan sekitar, masyarakat. Agar semua kebaikan itu menjadi nampak dan diikuti oleh semua orang. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Nikmat lainnya adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling sempurna dari semua nikmat yang telah disebutkan tadi. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini melalui firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Ketika Allah utus ke tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul ini kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan akhlakul karimah kepada mereka, dan mengajarkan Quran dan Sunnah. Ini adalah nikmat yang wajib untuk kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Tanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanamkan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikuti semua ajaran-ajarannya dan arahan-arahannya. Bahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala masih tidak akan diterima ketika kita tidak menampakkan kecintaan dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan dengan tegas hal ini melalui firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lihat di sini. Allah menyatakan, qul in kuntum, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah. Apa syaratnya? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan semua ajaran-ajaran yang telah dibawa dan disebarluaskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tunduk patuh. Tidak kemudian mengikuti logika, tidak kemudian mengikuti akal. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal huf aula bil mashi min a'lah. Seandainya agama ini ukurannya adalah logika, niscaya yang lebih utama untuk diusap ketika seseorang hendak mengusap sepatunya saat berwudu adalah bagian bawahnya. Tetapi justru Nabi SAW memberikan contoh mengusap bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa agama ukurannya bukan logika. Agama ukurannya bukan akal. Akal harus senantiasa mengikuti agama, mengikuti Quran dan Sunnah. Akal tidak boleh mendahului Quran dan Sunnah. Faktanya, orang-orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsu itu disebabkan karena lebih mengikuti akalnya dibandingkan bimbingan Quran dan Sunnah. Sedangkan siapa saja yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya pasti sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Adapun orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Quran dan Sunnah, maka akan ada jaminan
enggak akan tersesat, tidak akan celaka. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Quran, mengikuti sunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa. Di dunia dia tidak akan tersesat dan di akhirat tidak akan sengsara. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wajib bagi kita semua dalam rangka menjaga nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita adalah mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Ayyuhal muslimun ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.